Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana min ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Waladin MA, beserta para pengurus, para sesepuh, dan hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceng Rahmat, semoga sehat walafiat, panjang umur, dan alhamdulillah ada beberapa jamaah dari masjid-masjid tetangga kita yang hadir. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekhul Arif Billah Abdul Qadir Isa. Dan kita niatkan dengan keberkahan majlis ilmu ini, Allah berikan kepada kita futuhat al-ilahiyah wal asrar al-anwariyah, dan diberikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita mundur sedikit ya biar nyambung definisinya. Halaman 33, di tengah-tengah itu ada inna tasawufa. Kita masih berbicara seputar definisi atau ta'rif tentang ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kelar ini sampai
bab yang kedua tentang manhaj amali, ajaran-ajaran praktis dalam ilmu tasawuf ya. Udah ketemu 33 di tengah-tengah ada inna tasawufa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Inna tasawufa huwa alladhi ikhtassa bi mu'alajatil amradil qalbiyah. Sesungguhnya ilmu tasawuf atau tasawuf adalah ilmu yang ikhtassa, dikhususkan, memfokuskan ya, bi mu'alajatil amradil qalbiyah, mengobati, menangani penyakit-penyakit hati. Ini kajiannya tentang ya qalbiyah, bagian dalam kita. Makanya enggak cukup hanya mempelajari fikih. Fikih hanya terbatas kepada zahiriyah ya. Harus mempelajari tasawuf. Wa tazkiyatin nafsi, dan ilmu tasawuf adalah ilmu yang khusus fokus mempelajari tentang tazkiyatun nafs, bagaimana kita mentazkiyah, membersihkan jiwa kita. Wa takhallusi min sifatiha an-naqisah, dan membebaskan, membersihkan dari sifat-sifat nafsu kita yang naqisah, yang tercela ya. Nanti disebutkan apa-apa saja ya, ada penyakit-penyakit hati kita. Qala Ibnu Zakwan fi faidati tasawuf wa ahammiyatihi. Ibnu Zakwan berkata atau berkomentar ya, tentang faedah tasawuf wa ahammiyat, dan pentingnya atau fungsi tasawuf. Beliau mengatakan ilmun bihi tasfiyatul bawatin min kadaratin nafsi fil mawatin ya. Menurut beliau tasawuf adalah ilmu bihi, yang dengan ilmu ini nih ya, tasfiyatul bawatin, kita bisa tasfiyah, membersihkan bagian-bagian dalam kita ya. Apa tuh? Ada iri, dengki, ria, toma ya. Min kadaratin nafs, dari kotoran-kotoran jiwa kita ya, fil mawatin, di berbagai tempat. Qala al-allamah al-manjuri ya. Kemudian al-allamah al-manjuri beliau mengomentari fi syarhi hadzal bait, dalam mensyarah bait yang tadi di atas tuh, pernyataan Ibnu Zakwan. Beliau mengatakan, marhaban Ustaz Sodri, barakallahu fikum. Nanti masjid kalau bisa beliin kitabnya lagi sama kayak itu ya. Paling kagak ada di sini 5-10, jadi jamaah juga pada pegang kitab. Zaman sekarang kalau ngaji nggak pegang kitab kurang canggih. At-tasawuf ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu tasfiyatil batin min kadaratin nafsi ya. Tasawuf adalah ilmu yang dengan ilmu ini ya, diketahui bagaimana tasfiyatil batin, kaifiyah, cara atau bagaimana mensucikan batin kita, membersihkan batin kita min kadaratin nafs, dari kotoran-kotoran nafs. Artinya ini namanya syarah dari Al-Allamah Al-Manjuri. Uyubiha ya, tentang kata kadarat itu kotoran-kotoran nafsu adalah aib-aib jiwa kita. Wasifatiha al-madhmumah, dan sifat-sifat jiwa kita yang madhmumah, yang tercela. Apa saja? Kal ghilli disebutkan, seperti kata ghil, bisa dikatakan ghil, dendam,
wal hiqdi dengki, wal hasadi iri, wal ghasyi menipu, wa hubbits tsana cinta kepada pujian, wal kibri sombong, wal riyai riya, wal ghadabi marah emosi, wat tam'i toma serakah, wal bukhli kikir, wa ta'zimil aghniya mengagungkan orang-orang kaya, hormat betul dengan orang-orang yang berduit, ya itu juga penyakit hati itu. Wal istihanatil fuqara, sementara dia istihanah menghina meremehkan orang-orang fakir, itu juga penyakit hati itu. Lihat ada berapa banyak tuh, tinggal bapak-bapak tulis lihat tuh hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 masih banyak lagi ya. Kalau ada contreng minta sama Allah ya, tiap malam istighfar, ya Allah bersihkan hati saya ya Allah daripada sifat-sifat amrod qulub yang jelek ini. Karena Rasulullah bilang begini sama Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, in istata'ta an tusbiha wa tumsiya wa laysa laka fi qalbika ghishun, katanya li ahadin faf'al. Wahai anakku, kalau Anda mampu setiap pagi setiap sore, upayakan bersihkan hatimu daripada sifat dendam, kebencian, kedengkian ya kepada orang lain, maka lakukanlah. Fa innaha min sunnati. Jadi kita muhasabah diri setiap pagi sore, apakah dalam diri kita ada penyakit hati tadi, itu sunnah Rasulullah ya. Wa man ahya sunnati, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan bersamaku di sorga ya. Apalagi lagi biar sadar di hati kita ternyata banyak. Biasanya kita hanya ngurusin penyakit zahiriyah, ada koreng, sakit gigi, pegel, urat saraf tegak, ginjal, ya, stroke. Sekarang ini penyakit batin hati, ya. Yang tadi kita sudah sebutkan. Lianna ilmu tasawufi yattali'u 'alal 'aibi wal 'ilaji wa kaifiyatihi. Karena ilmu tasawuf dia yattali, ya, memperhatikan, mengetahui, ya, 'alal 'aib, atas aib yang ada di dalam hati kita. Wal 'ilaji, dan pengobatan, wa kaifiyatihi, dan cara ngobatinnya bagaimana. Itu pembahasannya hanya ada di ilmu tasawuf. Fa bi ilmi tasawufi yatawassalu ila qat'i aqabatin nafsi. Maka dengan ilmu tasawuf ini, ya, yatawassalu, bisa sampai ila qat'i aqabat, kepada apa qat' itu, memotong, mempangkas, kata aqabatin nafs. Aqabat itu penghalang jiwa itu, ya. Wa tanazzuh an akhlaqihal madmumah, dan membersihkan daripada akhlak jiwa kita al-madmumah, yang tercela, wa sifatiha al-khabithah, dan sifat-sifat jiwa kita yang khabithah. Ini pakainya nafsu. Nabi bilang, a'da aduwika nafsuka baina dzambain. Ya boleh juga tuh yang punya HP buka download kitab Haqaiq Tasawuf. Bisa juga gitu. Kan udah canggih orang belajar begitu, ya. Kalau yang punya rezeki beli kitabnya tuh. Beli sekali seumur hidup punya kitab, berkah, ya. Sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang jelek. Nabi mengatakan
musuh besarmu adalah nafsu yang bercokol dalam ini. Itu dia, ada bukhul, ada hiqad, ada hasad, ada ghiz, ada cinta dipuji, pengennya dipuji aja. Ya. Hatta yatawassala bidzalika ila takhalliyatil qalbi an ghairillahi ta'ala, ya. Sehingga seorang murid, seorang sufi bisa sampai nih, ya, dengan kita pengobatan tadi, ya, dengan ilmu tasawuf ini ila takhalliyatil qalbi, kepada apa? Takhalliyah, mengosongkan hati an ghairillahi ta'ala, daripada selain Allah. Jadi berupayakan hati kita ini hanya Allah saja. Apa-apa yang kita kerjain, lakuin, tujuannya mencari ridho Allah. Makanya saya selalu kalau ngaji diawali dengan membaca doa tuh, ibtigha'a mardhatillahi wa thawabi. Ya Allah, kami duduk, kami hadir di majlis ilmu ini semata-mata hanya ingin mencari ridho dan pahala dari, kagak ada yang lain, kagak. Ya, itu selalu diingetin dari awal. Wa tahliyatihi bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala, dan tahliyah apa? Menghiasi hati kita, ya, bi dzikrillah, dengan ingat Allah aja subhanahu wa ta'ala. Jadi ini intinya dua, tahalli, tahalli, ya, ini inti ajaran tasawuf. Apa tahalli? Mengosongkan hati kita dari selain Allah, dari si amradul qulub, penyakit hati. Bagus nggak nih? Bagus. Ya, kedua, tahalli, kita hiasin hati kita, ya, dengan apa? Dengan hanya ingat Allah saja, dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Nah, pindah halamannya. Apa saja nih sifat-sifat yang terpuji yang harus kita miliki agar kita menjadi insan rabbani, naik kita kelasnya. Jangan kita temannya sama setan terus, nafsu terus, naik kepada malaikat. Ya. Kalau istilahnya Al-Majdi itu ahlus sama, ahlul ardi, orang yang terbelenggu dengan syahwat, dengan dosa, itu dikatakan ahlil ard. Orang-orang yang sudah pengen hatinya jiwa naik, yartaqi kepada Allah, usul salik, itu ahli sama dikatakan. Atau bahasa lain para malaikat. Tadi ahli dosa teman-temannya iblis, setan. Tinggal bapak-bapak pengen temannya sama siapa? Sama malaikat atau sama setan? Allah sudah jelas mengatakan setan itu aduun lakum, musuh Anda. Ya. Amma tahaliyatun nafsi bisifatil kamilah. Adapun menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat yang sempurna, kataubati, seperti taubat. Nah, taubat kita sama Allah. Ya. Taubat dengan dosa-dosa kita. Taubat dari kelalaian kita. Bahkan nanti taubat biwujudika, adanya kita. Ya. Udah dikasih hidup sama Allah, harus bersyukur. Ngelawan Allah. Kagak patuh sama Allah. Taubat. Wa taqwa, takwa. Ya. Wal istiqamah, istiqamah lurus di jalan yang baik. Wasidqi, jujur. Tadinya bohong aja, hilangin tuh sebohong, ganti dengan jujur. Wal ikhlas, ikhlas. Tadinya kalau beramal riya, ujub, ganti dengan ikhlas. Wazuhdi, zuhud sama dunia, kagak tomak, lawannya tomak nih, serakah. Wal wara'i, wara' dia, kehati-hatian segala sesuatu. Ya. Wa tawakkul,
tawakal sama Allah. Menghadapi rezeki, kedepankan tawakal. Waridho, ridho dengan semua takdir dan ketentuan Allah. Walaupun itu pahit kita rasakan, kita harus apa? Terima. Maka musibah takdir Allah yang kagak enak kita hadapi dengan ridho. Ya. Wa taslim, kita serahkan diri kita kepada Allah. Ini taslim juga hampir sama dengan tafwid. Bapak-bapak ada urusan proyek, nggak tahu ini bakalan membawa berkah apa kagak. Ada fadlun, ada maslahah. Ada orang dikasih fadlun, kenikmatan, malah jauh dari Allah. Ya, maka ujian antara dikasih kekayaan sama kemiskinan itu lebih berat dikasih kekayaan. Kalau dikasih miskin, dikit ya ke Allah juga, ya Allah. Kalau dikasih kaya, ini kayak bang ini nih, Bang Kanda, kalau kaya mungkin kagak kal makmur ya. Ke Bali itu lumayan ya. Taib. Wal adab, wal mahabbah, cinta, wal zikri, ingat sama Allah, wal muraqabah, ini muraqabah, selalu merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka kita suka latihan tuh, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah selalu melihat saya, Allah selalu ngawasin saya, Allah selalu bersama saya. Ini di hatinya masukin. Agar pengen mulutnya pengen ngomong yang jelek, malu. Allah dengar. Pengen maksiat, malu. Allah lihat. Begitu. Ya. Falisufiyyati bidzalika al-hazzul awfaru minal warasatin nabawiyah. Ya. Para sufiyun ya, katakanlah sangat berjasa, memiliki hazul wa aufar, memiliki karunia yang sangat besar, artinya sangat berjasalah minal warasatin nabawiyah, ya, dari warisan nabawiyah ini fil ilmi wal amal. Lihat, dalam hal ilmu dan amal, dalam hal teori dan praktek. Nah, dalam tasawuf itu praktek. Ya. Qad rafadu al-athama wal uyuba. Mereka kaum sufi ya telah menolak dosa-dosa, wal uyuba, segala macam aib-aib penyakit. Wa tahharu, dan mereka mensucikan al-abdana, badannya ya, dari kotoran-kotoran tadi, wal quluba, dan hati-hatinya. Jadi kalau badan dari kotoran-kotoran yang zahiriyah. Kalau kita belajar Minhajul Qasidin di awal tuh tentang bab tathir, kebersihan, kita harus bersih daripada al-fudulat, kotoran-kotoran yang nempel di tubuh kita. Ya. Kemudian yang kedua dari najasat, najis. Yang ketiga tathhirul qulub, supaya membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Keempat yang paling tinggi, membersihkan amma siwallah, kepada selain Allah. Di hati kita hanya Allah, ya. Nah, ini berat. Makanya ada nasihat, kun ma'allah, hendaknya Anda selalu bersama Allah. Kalau belum bisa, fa in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'ah. Maka bersamalah Anda dengan orang-orang yang sudah bersama Allah. Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama, nanya kalian duduk bareng, bergaul dengan ulama. Nanti setelah ini nih, bab pertamanya bab suhbah, berteman. Ya, alaikum bimujalasatil ulama,
wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan pernyataan nasihat-nasihat ulama. Wa balaghu haqiqatal iman, dan mereka telah sampai kepada hakikat iman. Wantahaju, ini intahaju, ya. Dan mereka telah meniti jalan manahijal ihsan, manhaj atau jalan, ya, kebaikan. Fatasawuf huwa alladhi ihtamma bihadzal janibil qalbi. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang ihtamma, sangat memperhatikan bihadzal janib qalbi, sisi aspek hati ini. Ya, pembahasan hati dalam. Bil idafati ila ma yuqabiluhu min al-ibadatil badaniyah wal maliyah. Ditambah lagi juga, ya, tasawuf tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat ibadah badaniyah dan maliyah. Artinya tidak mengenyampingkan, tetap perhatikan badan. Wa rasama at-tariqal amaliyah. Tasawuf apa? Rasama, menggambarkan, merumuskan, kata at-tariqal amaliyah, ya, metode praktis. Alladzi yusilul muslimu, yang menyampaikan seorang muslim, menyampaikan ila a'la darajatil kamal al-imani wal khuluqi, kepada derajat kamal, kesempurnaan, a'la yang paling tinggi. Lihat cara menerjemahkannya, ila a'la darajatil kamal imani al khuluq, kepada derajat kesempurnaan yang paling tinggi berupa keimanan dan akhlak. Walaysa kama yazunnu ba'dun nas. Nah, ini nih saya mau tekankan di sini. Tasawuf itu bukan sebagaimana yang dipersangkakan oleh sebagian orang. Qira'at auradin. Tasawuf mah hanya bacaan-bacaan wirid doang. Bukan. Wahilu ka'adzkarin fahasib. Hanya zikiran-zikiran doang. Bukan. Falaqad ghaba an adhanil katsirin, telah hilang dari benak kebanyakan orang. Anna tasawufa manhajun amaliyun kamilun, bahwa ilmu tasawuf adalah sebuah manhaj, cara, metode, ya, praktis yang kamil, yang sempurna. Yuhaqqiqu inqilabal insan, yang berupaya apa? Merubah, merealisasikan inqilab, perubahan insan manusia, min syakhsiyatin munharifatin, dari pribadi yang menyimpang dari Allah, dari pribadi yang jauh dari Allah, ila syakhsiyatin muslimatin mithaliyatin mutakamilah, ya, kepada pribadi yang lurus, yang ideal, yang sempurna. Paham? Itu tujuannya itu. Merubah dari orang durjana, ahli maksiat, jadi orang yang ahli Allah, ahli masjid, ahli taubat, suluk kepada Allah. Begitu. Wadzalika minan nahiyatil imaniyah salimah. Ini dari sisi, ya, atau mencakup keimanan yang lurus, wal ibadatil khalisah, dan ibadah yang murni, wal muamalah sahihah al hasanah, dan muamalah kepada Allah dengan muamalah yang benar dan baik. Bapak-bapak, dalam kitab Minhajul Abidin itu diajarkan bagaimana kita muamalah kepada Allah. Ya, kalau kita belum mengenal Allah dengan baik, kita kagak bisa bermuamalah kepada Allah. Ibaratnya begini, ini pegawai dah, anak buah, dia kagak bisa bermuamalah, memperlakukan bosnya dengan baik kalau belum kenal siapa bosnya. Kalau dia udah kenal, bagaimana dia membuat bosnya tersenyum, bagaimana dia membuat bosnya senang, jangan sampai marah.
Kita bermuamalah kepada Allah begitu. Buat Allah jatuh hati cinta sama kita. Ya, nanti Allah kasih cinta ya. Baru kita cinta sama Allah. Maka cinta ya, dekat sama Allah, ma'rifat ini merupakan nikmat-nikmat immateri. Ya, nikmat-nikmat ukhrawiyah, nikmat-nikmat ma'nawiyah, nikmat-nikmat batiniyah, nikmat-nikmat baqiyah. Harus kita minta sama Allah tiap malam. Ya Allah, Allahumma atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, berilah kepadaku cintamu, ma'rifat kepadamu. Begitu. Jangan mintanya ya Allah beri aku motor. Nah, motor mulu. mobil. Minta. Kalau udah deket sama Allah, Allah kasih semuanya mudah. Gitu ya. Wa min huna, dari uraian di atas tadi penjelasannya, tazharu ahamiyatut tasawuf wa faidatihi, maka tampaklah jelaslah fungsi tasawuf dan faedahnya. Wa yatajalla lana biwuduhin, tampak kepada kita dengan jelas banget, annahu ruhul Islam wa qalbuhun nabit, bahwa tasawuf adalah ruhnya Islam ya, dan qalbuhu, apa qalbu itu? Jantungnya yang nabit, yang terus berdenyut. Jantung kalau udah kagak berdenyut gimana? Mati, drop udah gitu. Id laisa hadza din a'malan zahiriyatan, karena agama ini bukan hanya sebatas amal-amal zahiriyah, wa umurun sakliyatan, dan perkara-perkara yang bersifat formalitas, bukan. Ya, fahasbu, artinya bukan sama sekali. La ruha fiha wa la hayata, yang kagak ada ruhnya, kagak ada kehidupannya, bukan. Salat misalnya, itu kalau hanya model fikih, ruku, sujud yang benar, hatinya kagak hudur, terima enggak? Kagak. Allah bilang, ya abdi ila man taltafitu, wahai hambaku, hatimu sedang menoleh ke siapa? Itu tadi. Apakah ada zat yang lebih mulia dari aku? Gitu. Kita sadar, khusyuk lagi, datang lagi. Abdi, kata, kamu sedang berhadapan denganku. Kamu sudah mengatakan Allah Maha Besar. Kamu masih ingat aja kantor, rumah, duit, hutang. Gitu. Kalau 3 kali begitu, sarafallahu anhu, Allah pergi. Ya. Itulah kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Wailaka 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 wa antal munafik. Celaka Anda, Anda tuh munafik. Di mulut doang bilang Allah Maha Besar, tapi di hatinya penuh dunia. Wa ma wasala al-muslimuna ila hadzal darki min al-inhitati wa da'fi. Ya, tidaklah kaum muslimin sampai ila hadzal darki, kepada sebuah pemahaman ini, min al-inhitati, dari kemerosotan, wa dha'fi, dan kelemahan, illa, melainkan hina faqadu, faqada faqadu, karena sedang bicaranya muslimun jamak, kecuali ketika mereka kehilangan ruhal Islam wa jauharahu, kehilangan ruh Islam dan esensi Islam. Kalau kita udah kagak ada ruhnya, udah jatuh kita, merosot kita. Sholat aja berat kita, apalagi hadir majlis ilmu. Ya,
walam yabqa fihim illa ya sabhuhu wa mazahiruhu. Nah ini kayak gini boleh dibaca nih. Kalau dikatakan sabhahu, jadi dia fathahnya illa. Bisa lam yabqa jadi fa'ilnya. Tidak akan tertinggal ya di dalam umat Islam kecuali hanya sekedar kulitnya saja dan formalitas zahiriyahnya saja. Lihada naral ulama al-amilin. Oleh karena itu kita lihat ya ulama-ulama al-amilin wal mursyidina al-ghuyurin, para mursyid ya. Jadi nanti istilahnya tuh ada murid, orang yang diajarin, pakai kata aroda yuridu iradah, muridan. Gurunya mursyid ya, orang yang memberikan petunjuk, al-ghuyurin yang cemburu. Yansahuna an-nasa bid-dukhul ya. Apa? Memberikan nasihat, mengajak manusia bid-dukhul untuk bergabung ma'sufiyah kepada kaum tasawuf, wal iltizam suhbatihim, dan komitmen ya sering bergaul bersama mereka. Kayajma'u baina jismil ismi wa ruhihi ya, agar mereka bersatu, berkumpul ya bainal jismil Islam, antara raganya Islam dan ruhnya ya. Jamaah begini, Allah mengatakan kunu ma'siddiqin, bertemanlah dengan para siddiqin, orang-orang saleh ya. Nabi bilang alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama ya. Imam Syafi'i menulis, ketika saya bergaul dengan kaum sufi banyak yang saya dapat. Banyak ulama-ulama begitu ya. Sufi itu menjaga waktunya, disiplin. Baik. Waliyatadawwaqu, agar mereka merasakan ma'aniyas safa al-qalbi ya, makna-makna kejernihan hati, wasumuil khuluqi, keluhuran ketinggian akhlak, waliyatahaqqaqu bitta'arruf 'ala Allah taala, dan agar mereka bisa tahakkuk, bisa mencapai ma'rifat kepada Allah taala, al-ma'rifah al-yakiniyah, dengan ma'rifat yang seyakin-yakinnya. Saya sedang menggarap buku juga, saya kumpulin dari kitab Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Thariqah Ar-Rifaiyah, tentang makna ma'rifah wal arif. Saya kasih nama Durratul Ma'rifah, mutiara ma'rifah ya. Itu bahasanya tinggi banget. Saya kumpulin, kitabnya namanya Ahlut Tahqiq, sambil diterjemahkan pelan-pelan ya. Baik. Fayatahallu bihubbihi wa muraqabatihi wa dawami dzikrihi ya. Maka mereka nih ya yang bergabung dengan ahli sufi tasawuf akan apa? Menghiasi bihubbihi, dengan cinta kepada Allah, wa muraqabatihi, selalu merasa diperawasin Allah, wa dawami dzikrihi, dan senantiasa ingat kepada Allah. Qala Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin ya, Bidayatul Hidayah, banyak karangannya beliau, berkata ba'da'an, katanya ikhtabar ya. Oh kita majulah ba'da'an ikhtabira tariqut tasawuf ya. Setelah
atau saya aja ya. Ba'da an akhtabir. Setelah saya menguji ya tariqat tasawuf, kebenaran ya ilmu tasawuf, walam sanataijihi, dan saya mengamati, mendapatkan hasil-hasilnya, wa dzaqa samaratihi, dan merasakan buah-buahnya ya. Beliau mengatakan begini, ad-dukhulu ma sufiyah fardu ainin, bergabung bersama kelompok sufiyah itu fardu ain. Jadi bukan hanya yang zikir-zikir doang, bukan. Tapi itu tarbiyatun nafs. Nanti ada baru bersohbah, ahadul ahad, al-waris al-muhammadiyah, al-ilm, mujahadatun nafs, baru ada zikir, ada mudzakarah, ada khalwah. Nah, itu ada pilar-pilarnya, bukan hanya sekedar zikir ya. Dikit lagi ya. Kata beliau apa? Setelah saya menguji kebenaran ilmu tasawuf dan merasakan nilai-nilainya, konklusinya, hasil-hasilnya, dan merasakan buah-buahnya, kata beliau, bergabung bersama kaum tasawuf adalah fardu ain. Bayangin, id la yakhlu ahadun min aibin, karena tidak ada seseorang yang bersih daripada aib ya, illa al-anbiya alaihim assalatu wassalam, kecuali para nabi-nabi. Begitu. Wa qala Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Abu Ali ya, beliaulah pelopor thariqah Syadziliyah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Abul Hasan Abu Abbas Al-Mursi ya, berkata, man lam yataghalghal fi ilmina hadza, tuh katanya, barang siapa yang tidak menyelam, tidak masuk di dalam ilmu kami ini, mata musirran, maka dia mati, katanya, kekeh terus menerus alal kabair ya, atas melakukan dosa-dosa besar, wa huwa la yash'ur, dan dia tidak menyadarinya ya. Wa fi hadzal qaul yaqulu Ibnu Allan As-Sadiqi ya, As-Siddiqi, dari pernyataan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini, Imam Allan As-Siddiqi berkomentar, walaqad sadaqa fi maqalah, sungguh benar ya, yakni Abul Hasan Asy-Syadzili, apa yang telah dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Fa ayyu syakhsin ya akhi yasumu wa la ya'jubu bisawmihi, apakah ada seseorang, wahai saudaraku, apakah ada seseorang yang dia berpuasa dan dia tidak ujub kepada puasanya ya. Wa ayyu syakhsin yusalli, apakah ada seseorang yang dia salat wala ya'jubu bi salatihi, dan dia tidak ujub kepada salatnya. Apakah ada orang yang bersedekah, dia kagak merasa ujub dengan sedekahnya? Ada riya pasti, ada ujub pasti, ada bukan karena Allah pasti ya. Wa hakadha sa'irat ta'at, demikianlah seluruh ketaatan kepada Allah. Walamma kana hadzal tariq sa'bul masalik 'ala nufusin naqisah ya, ketika jalan ini dirasakan sa'bul masalik, jalan yang paling sulit ya, 'ala nufusin naqisah, atas jiwa-jiwa yang ini lemah, jiwa-jiwa yang banyak penyakitnya, berat ini. Pengen istiqomah dalam majlis ilmu berat, istiqomah 5 waktu berat, istiqomah dalam kebaikan berat,
Ya. Jadi ketika kita mendapatkan ada kesulitan dalam menjalani ini, ya, ala nufusin naqisah, atas jiwa-jiwa yang hatinya kurang, jiwa-jiwa yang lemah, fa'alal insani, maka wajib atas seseorang ayyajtazahu, harus apa? Wajib melampauinya, mengatasinya. Jadi bapak-bapak ketika ada serangan-serangan itu penyakit hati, jangan udah terima aja dan takdir, jangan. Lawan, itu namanya mujahadatun nafs, melawan kejelekan-kejelekan. Mulut kita nih kagak bisa diem, ngomongnya jelek terus. Kalau perlu dikasih perban biar satu hari kagak ngomong gitu. Perut kita bisa makan masuk yang subhat, tahan, lawan. Mata kita bisa melihat ini, hati kita dengki aja orang, tahan tuh, lawan, ya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menapak jalan tasawuf ini, kita dapati ada kesulitan bagi jiwa-jiwa yang lemah, maka wajib atas setiap orang apa? Ayyajtazahu, harus bisa melampauinya, mengatasinya bi'azmin, dengan tekad bulat, wasabrin, dengan kesabaran, wa mujahadatin, dan dengan mujahadah. Ya, makanya nanti ada dalam manhaj al-amali ada bab mujahadatun nafs. Ya, saya juga merasakan ini yang paling berat banget. Bangun malam berat enggak? Berat banget. Istiqomah duha berat. Istiqomah satu hari baca 1 juz. Ya. Istiqomah setiap hari baca 1000 selawat pagi sore. Kayak Imam Abu Hasan Asyadzili, berat. Ya. Ya, harus bi'azmin wa sabrin wa mujahadatin hatta yanqudha nafsahu, sehingga dia bisa yanquza, menyelamatkan nafsu dirinya, min bu'dillah, daripada jauh dari Allah, atau menyelamatkan dirinya daripada marah dan murkanya Allah, wa ghadabihi, dan marahnya Allah. Jadi ini istilah terjemah saja. Hatta yanqudha, sehingga menyelamatkan nafsahu dirinya, min bu'dillah, daripada jauh dari Allah, wa ghadabihi, dan marahnya Allah. Ya, bisa jauh ditambahin daripada menyelamatkan dirinya daripada marah dan murkanya Allah. Ya, itu dunia terjemahan. Qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Nah, ini Fudail bin Iyad nih berkata, "Alaika bi tariqil haqq." Anda harus tetap istiqomah berada di jalan kebenaran. Wala tastauhis li qillatis salikin. Jangan merasa kesepian. Ya, karena sedikitnya orang-orang yang salik kepada Allah. Bapak-bapak, ini kita yang ngaji banyak apa dikit ya? Jumlah berapa? Tadi itu paling ada 40-50 nih. Ya, kalau sholat Jumat penuh kan? Banyak orang menapaki jalan maksiat banyak. Maka beda majlis ilmu sama majlis zikir itu beda. Kalau majlis zikir, coba mauludan, apalagi ada makanannya. Ya, tapi majlis ilmu dia. Makanya banyak para aribillah cari itu majlis ilmu. Wa bi ilmihi, ilmu dituntun. Baik. Wa iyyaka wa tariqal batil, jauhkan olehmu, ya, berada pada jalan kebatilan. Wala tagtar bi kathratil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang halikin, orang-orang yang lalai, orang-orang yang kagak punya perhatian menuntut ilmu. Orang-orang yang jauh dari Allah, jangan. Saya merasakan ya, dulu di zaman saya itu, saya mau ngaji itu, saya ngaji dari sini jalan kaki ke Tanah Koja, rumah paman saya itu, Kiai Haji Abdul Rasyid. Seminggu 2 kali istiqomah.
Ngajinya dari jam 8 sampai setengah 10, jam 10. Begitu tuh. Itu jalan kaki ke sana perasaan berat banget. Karena di tengah jalan banyak teman-teman lagi nongkrong di warung kopi. Dari sini pengen ke Kampung Melayu, ngaji di Masjid Al-Haramain, Habib Hamid bin Abdul Alkab sama Habib Hud. Jalannya dari rumah jalan ke sini nyebrang tuh, bawa kitab, bawa pakai kain. Ya Allah, berat banget. Teman-teman kita bernongkrong, saya lihat gitu, asik ngepul, berat. Karena wah, kadang malu, bahwa kita malu. Tapi alhamdulillah tuh, wala tastauhish, jangan merasa sendirian, kesepian. Karena sedikitnya para salikin. Emang orang-orang pilihan ya sedikit, ya banyak. Ya. Wa kullama istauhasta min tafarrudik, katanya. Ketika Anda merasa sendirian, kesepian, ya, dengan kesendirian Anda, kok saya doang nih? Ya, katanya, fandur ila rafiqis sabiq. Lihatlah kepada pendahulu-pendahulu kita. Lihat orang-orang sukses. Jadi mau sukses apa kagak? Anak sekarang lebih senang diajak main game gabungan tuh, ketimbang diajak ngaji. Saya juga merasa tuh, anak saya berat itu. Anak saya diajak ngaji berat. Tanggung bah, tanggung. Sabar. Sarapan belakangan ya. Iya, makan aja dia lupa itu. Ya Allah, ini bertantangan itu. Ya. Padahal 3 hari kagak hadir di majelis ilmu, kagak dapat ilmu, hatinya mati. Mati udah redup, cahayanya redup. Jauh, makin jauh aja. Sholat lalai, bantu orang tua udah kagak lagi, gila. Anak itu. Terakhir ya, harus halaman berikutnya terakhir, alal lihaqi bihim. Ayat nasihatnya. Harus bertekadlah terus alal lihaqi bihim, bergabung bersama kelompok tasawuf. Saya Pak menulis risalah doktor saya tentang apa? Ya, dakwah tasawuf. Dakwah tasawuf pada masyarakat Betawi. Ya, maka saya berupaya ngajar muter tuh yang bersifat akhlak kayak banyak. Walaupun ada juga tafsir, ada juga fikih, ya. Saya pengen konsentrasi di situ. Karena banyak orang-orang penampilannya cakep, dalamannya bobrok, rusak. Ya, baik. Maka bertekadlah bergabung bersama para ulama-ulama, para orang soleh, kelompok-kelompok sufiyin. Wa guddat tarfi an siwahum, tutup mata dari selain mereka. Apalagi ada yang mengatakan tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu bukan dari Islam. Ya, Imam Junaidi Al-Baghdadi mengatakan di awal ini, ilmuna hadza muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu kita ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang para pewaris Nabi perhatian kepada sulukiyat, akhlak, kebersihan jiwa. Itu. Ini ilmu mahal. Maka Imam Ghazali lah sukses dengan Ihya Ulumuddinnya mengatakan zahir dan batin. Puasa, sholat, zahir aja nggak cukup. Bapak-bapak, ya, puasa. Kalau zahir doang, puasa bang, puasa. Atau dia dari warteg dia, ya, nggak ada semuraqabah musyahadah. Sholat, raganya Allah, hatinya nggak khusyuk, nggak Allah terima. Ya, inilah kenikmatan yang Allah angkat, hatinya yang kagak khusyuk bersama Allah. Fa innahum lan yaghnu anka minallahi ta'ala syai'a. Ya. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu menghalangi Anda kepada Allah. Ya. Artinya mereka
tidak akan menghalangi Anda daripada siksa. Artinya kita jangan peduli sama orang-orang itu. Udah kita urusin diri kita nih, yang bener. Emang kalau nanti kita disiksa dia bisa belain kita? Nah kagak. Makanya jangan udah dol mudil lagi. Udah sesat menyesatkan, bahaya. Ya, gitu. Kita lihat di YouTube ada ulama-ulama atau mungkin ngaku ulama yang nyeleneh yang diikutin. Emang udah gambarannya ada ulama ada ulama akhirat gitu. Wa idza sahu bika fi tariqi sayrika, apabila mereka berteriak kepadamu, ya digodain kita. Udah jangan ngaji-ngaji, enaknya aja main bola di jalan perjalananmu kepada Allah. Fala taltafit ilaihim, jangan menoleh kepada mereka. Kan dulu Nabi juga lagi Isra Mi'raj kan digoda tuh. Kasih air minum 2, susu sama khamr. Nabi pilih susu. Nabi pilih susu aja umatnya masih banyak yang mabok. Apalagi Nabi pilih khamr, mabok semua. Ya, dipanggil, ya digoda. Kata malaikat terus lurus. Ya, sida lurus. Jangan menoleh-noleh, dari istiqomah dan kebaikan menangan. Gitu. Jangan mau ngaji teng aja, langsung itu aja. Tergoda tuh namanya. Ada ini, lupa. Kalah ngaji, jangan. Jadikan ngaji ini istiqomah kita. Tahu enggak? Kan saja apa? Kita ngaji itu ibadah, jihad, takut sama Allah, pendekatan kepada Allah, dapat rahmat, dapat ampunan, dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah selama dia ngajinya kagak ngobrol. Ada proses madama mustami'an. Kalau saya ngajar ngobrol aja enggak dapat. Rugi. Ya. Jadi itu. Nah, di buku saya itu ada tuh ya. Buku apa? Kun aliman wa muta'alliman kiwal umrik. Jadilah Anda seorang yang alim, seorang pelajar sepanjang umurmu. Ada makom yang mulia, ngajar dan belajar. Jadi terakhir, wa idza sahu bika, apabila mereka berteriak kepadamu fi tariqi sayrik, di jalan yang Anda sudah jalani nih, yang udah benar, fala taltafit ilaihim, jangan menoleh kepada mereka. Fa innaka mata iltafatta ilaihim, sesungguhnya Anda ketika Anda menoleh aja mereka, udah habis dah. Akhadhuka wa aquka, mereka akan menyeret Anda, ya, akan menghalangi Anda gitu. Ya, saya samir ya. Ini kemarin diuji oleh Allah. Ini rajin, kemana aja yang ngaji ikut. Allah uji apa? Tabrakan motornya, kakinya patah. Subhanallah itu. Kan berat itu. Sampai jingkai-jingkai dia ngaji juga. Berkahnya majlis ada kesempurnaan lagi. Ya Allah, kalau saya sembuh saya ngaji terus gitu. Kalau dia enggak gitu enggak sembuh itu. Berkahnya sih. Ya, jadi apa? Jangan gara-gara hal kecil majlis diremehin, jangan. Salafus saleh itu tentang majlis tuh Masya Allah haibahnya besar, diagungkan karena tahu banyak malaikat saat ini yang sedang mendoakan kita. Allah ridho, ampuni kita ya. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna min ibadika sabirin. Allahumma ij'alna min ibadika al-mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillah. Jamaah yang belum punya kitab, beli kitabnya. Ini beli kitab dulu itu berkah. Ya, tahan dulu makan baksonya 4 kali dapat kitab. Seumur hidup punya kitab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad marhaban marhaban wasal. Bes ni bes. Bapak diam sini, diam dulu sini. Assalamualaikum sallallahu marhaban Pak sehat. Marhaban mengaji. Marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Syukran barakallah. Barakallah. Bitaufiq wan najah. Barakallahu fikum. Bisehat wal afiyah, panjang umur, sehat wal afiyah, panjang umur. Sehat wal afiyah, panjang umur. Amin. Sehat wal afiyah, panjang umur, berkah. Sehat wal afiyah, barakah. Tadi ini buat itu minggu kedua. Ya, minggu keempat. Hakikat tasawuf tuh. Oh, yang gitu tuh. Ya. Kitab ini. Itu mesennya dipakai online cepat tuh. Oh, gitu. Ya. Di sini ada nggak di sini? Di Toko Bakti ada nggak kitab ini? Bakti ada. Di Toko Bakti ada nggak kitab ini? Belum coba di sana. Coba. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim. Ada pengajiannya minggu kedua Minhajul Qasidin ya kan. Minggu keempat ini Haqiqat Tasawuf ya, gitu ya.